Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, saudara sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan usia untuk kembali ke kampus ya, walaupun secara virtual. Anda sekarang sudah masuk di semester 2 ya, dan di semester ini saya diberikan tugas oleh Prodi untuk mengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas PAI 2A, 2B, dan 2C ya. Tanpa berpanjang kata, kita lanjutkan ya. Ini perkuliahan pertama dan ini nama saya Cecep Darul Iwan MPDI ya. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini nanti akan memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa ya tentang perjalanan sejarah Nabi Muhammad SAW sejak kemunculan Islam dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW sampai keadaan umat Islam pasca Perang Dunia Pertama ya, Perang Dunia Pertama. Nah, nanti kita akan membahas ini sedikit ya tentang Perang Dunia Pertama. Ya. Jadi dari abad ke-6 ya, lahirnya Nabi Muhammad, pembahasan kita ini panjang sekali dari abad ke-6 sampai abad ke-20 ya. Nah, berikutnya ya. Nah, ini saya berikan ilustrasi. Jadi lahirnya Nabi Muhammad di sini, di titik ini ya, tahun 571, kemudian dunia ya, termasuk dunia Islam mengalami Perang Dunia Pertama itu yang berakhir 1918 ya. Nah, dan sejarah itu selalu bergerak ke depan ya, seperti ini. Terus ya sebetulnya tidak berhenti di sini, tidak berhenti di 1918 karena masih ada ya, sampai sekarang, sampai kita mengalami wabah corona ini ya. Nah, tapi pembahasan kita gitu ya, pembahasan kita diakhiri di sini ya, di Perang Dunia Pertama. Nah, itu deskripsi mata kuliahnya ya. Nah, berikutnya ini kita punya 16 pertemuan ya. Nanti apa saja yang akan dibahas atau akan dipelajari pada setiap minggunya ya. Jadi kalau tidak salah nih 16 pertemuan ini sekarang kan tanggal 22 ya, mungkin sampai bulan Mei atau bulan Juni ya, 16 pertemuan. Jadi kita akan melewati bulan Ramadan nanti ya, bahkan Lebaran juga masih ada perkuliahan gitu. Nah, baik saudara sekalian, jadi ini minggu pertama. Sekarang kita pertemuan pertama ya. Nah, apa saja yang dipelajari? Nah, sekarang kita akan mempelajari ini konsep sejarah dan kebudayaan Islam. Kemudian minggu kedua tentang Nabi Muhammad, kelahiran Islam. Berikutnya minggu ketiga tentang Khulafaur Rasyidin. Minggu keempat tentang kekhalifahan Bani Umayyah. Minggu kelima tentang Bani Abbasiyah ya, periode 1, Abbasiyah periode 1. Kemudian bagaimana kebudayaan Islam. Nah, jadi pertemuan ke-6 ini nanti akan membahas bagaimana kebudayaan dan pemikiran Islam ya sejak kelahiran Nabi Muhammad sampai Abbasiyah ya, periode pertama. Jadi nanti poin 6 ini, pertemuan ke-6 akan membahas bagaimana kebudayaan dari sini sampai ke sini gitu ya. Kebudayaan dan pemikiran Islam. Nah,
Berikutnya pertemuan ketujuh tentang gerakan-gerakan keagamaan. Artinya gerakan-gerakan keagamaan yang muncul dari masa Nabi Muhammad sampai masa periode Abbasiyah periode pertama gitu. Bagaimana gerakan keagamaannya. Nah, setelah itu ujian tengah semester ya. Jadi UTS nanti akan dilaksanakan di minggu ke-8 ya, di pertemuan ke-8. Nah, itu sampai UTS seperti itu ya, 1 sampai 8 minggu. Dan ini kita ada di minggu pertama. Baik, berikutnya bagaimana setelah UTS? Nah, ini setelah UTS minggu ke-9 kita melanjutkan kekhalifahan Abbasiyah periode kedua. Ya, periode kedua. Ini tahunnya ya. Berikutnya pertemuan ke-10 kita akan membahas bagaimana kekhalifahan Abbasiyah periode ketiga pada tahun ini 1055 sampai 1258. Di Abbasiyah ini, saudara sekalian, kekhalifahan yang paling panjang dalam Islam, hampir 500 tahun ya, hampir 500 tahun. Nah, para sejarawan membaginya menjadi 3 periode. Nah, pertemuan ke-11 negara-negara Islam independen selama Bani Saljuk. Umat Islam ini pernah mengalami kekuasaan Turki Saljuk ya. Dan ini sebetulnya masih pada masa Abbasiyah. Nah, tapi yang berkuasa di pemerintahannya Bani Saljuk. Nah, di masa ini banyak negara-negara Islam yang memerdekakan diri dari Baghdad, dari Abbasiyah. Berikutnya, pertemuan ke-12, kita akan membahas dunia Islam setelah Baghdad jatuh. Dunia Islam, jadi ini 1258, ini tahun 1258, ini Baghdad hancur ya oleh serbuan Mongol. Nah, bagaimana keadaan dunia Islam setelah Baghdad hancur? Nah, ini kita akan bahas di pertemuan ke-12 ya. Berikutnya Timur Tengah sampai akhir abad ke-18. Karena ini di pertemuan ke-12 ini sampai 1520. Nah, pertemuan ke-13-nya dimulai dari 1520 sampai 1800. Ini ada apa sih di dunia Islam di Timur Tengah pada periode ini? Dari antara tahun berapa ini? 1520 sampai 1800 itu ada apa? Nah, kita bahas di pertemuan 13. Kemudian pertemuan ke-14 ini ya, Timur Tengah pada abad ke-19 dan 20. Jadi dari 1800 sampai Perang Dunia I ini ada apa gitu ya. Nah, materi terakhir adalah tentang westernisasi dan lahirnya nasionalisme di dunia Islam. Ya. Nah, kita nanti akan bahas apa sih westernisasi dan apa itu sebetulnya nasionalisme di dunia Islam. Tentu ini juga berkaitan dengan masih pada Perang Dunia ke-1 ini, periode ini. Nah, ya. Maka saudara sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, bahasan kita ini panjang secara waktu gitu ya, dari sejak lahir Nabi Muhammad SAW sampai Perang Dunia I. Nah, berikutnya ini rencana pembelajaran mingguan ya. Berikutnya terakhir nanti kita ujian akhir semester ya. Nah, seperti apa ujiannya? Wah, ini semua orang masih bertanya-tanya, mau seperti apa nih pembelajaran kita di semester ini? Yang pasti ya kita harus berupaya membuat inovasi pembelajaran gitu. Dengan situasi yang sesulit apapun kita berusaha gitu. Baik. Nah,
Kemudian rencana evaluasi, artinya rencana evaluasi ini selama mengikuti perkuliahan ini nanti Anda ini sistem penilaiannya bagaimana gitu ya. Sistem penilaiannya karena pada ujungnya akhir dari perkuliahan ini nilai kan ya. Ya kalau soal ilmu Anda juga bisa baca ya. Nah, gitu. Nah, bagaimana nih nilainya? Satu, tentang kehadiran. Nah, karena kita ini di dunia digital sekarang, maka kehadirannya nanti ada 3 model lah ya. Bisa WhatsApp ya, bisa YouTube, komentar di YouTube, bisa juga nanti di Google Classroom. Jadi ada 3 platform ini yang kita gunakan, WhatsApp, YouTube, dan Google Classroom. Khusus untuk video yang saya upload di YouTube, maka kehadiran ya, kehadiran Anda tulis di komentar YouTube ya. Cukup Anda menyebut hadir lah gitu ya. Tuh. Nah, nanti tapi ini yang 3 ini harus ada ya. Anda menyiapkan WhatsApp, YouTube-nya juga ya pasti adalah di HP masing-masing ya, dan Google Classroom. Ya. Mungkin nanti juga kita selain ada di YouTube, sekali-kali kita mengadakan pertemuan Google Meet ya, atau Zoom, mana saja yang lebih mudah gitu. Nah, berikutnya ada tugas terstruktur. Ya. Tugas terstruktur ini, ya tadi kehadiran ya. Sekarang tugas terstruktur, Anda mengerjakan tugas atau menjawab soal yang diberikan dan menyerahkan tugas di Google Classroom ya. Jadi nanti saya di akhir video ini ada pertanyaan. Nah, nanti jawabannya Anda serahkan di Google Classroom. Nah, kita buatkan nanti grup kelasnya ya, Classroom 2A, 2B, 2C. Ini saya belum ada, nanti kita buatkan. Gitu. Maka kepada ketua Kosmanya, tolong dibentuk grup WhatsApp. Gitu. Nanti biar mudah untuk menyampaikan informasi. Nah, berikutnya UTS ya, nanti sesuai jadwal dari Prodi. Berikutnya tugas mandiri. Nah, ada tugas mandiri. Nah, ini ya, saya berarti dulu ya. Tugas mandiri yaitu, nah nanti di akhir Anda membuat makalah dengan memilih salah satu tema dari 14 tema yang disediakan. Ya. Makalah diserahkan di akhir semester. Ini, Anda membuat makalah dengan memilih tema yang 14 tadi, yang 14 pertemuan ya. Nah, atau nanti saya sampaikan di grup WhatsApp tema apa saja, ada 14 tema. Anda silakan pilih dan buat makalah, nanti diserahkan di akhir semester. Nah, makalahnya sementara ini yang pasti adalah berbentuk soft copy ya, soft copy. Kalau hard copy-nya nanti kita ambil kebijakan lagi, atau saya akan melihat nih perkembangan corona ini sampai mana gitu ya. Nah, tapi kalau keadaannya masih terus seperti ini sampai akhir semester, maka nanti makalah ini yang tugas mandiri ini cukup Anda menyerahkan soft copy-nya saja gitu ya. Berikutnya terakhir adalah ujian akhir semester ya. Nanti sesuai jadwal dari prodi ya. Begitu tentang evaluasi. Dan harus diingat, kita ini jadi ada 16 minggu ya, ada 16 pertemuan. Nah, dari masa sekarang pertemuan pertama sampai nanti UAS ya. Nah, jangan lupa ini 5 poin yang menjadi dasar bagi saya memberikan nilai untuk mata kuliah ini. Ya. Baik, berikutnya sekalian, ini tentang referensi ya. Ini beberapa buku yang bisa Anda baca ya.
bisa Anda cari PDF-nya atau secara online atau juga buku fisiknya. Tapi sekarang memang susah ya. Kita mau ke perpus, mau kemana, susah gitu. Nah, cobalah Anda cari-cari di Google sebagai bahan bacaan ya. Ini sejarah dakwah Islam, kemudian peta sejarah peradaban Islam. Ini ada buku berbahasa Inggris, Karl Brockhaus, History of Islamic People, ya. Banyak. Ya. Berikut juga ini sama masih referensinya juga ya, untuk buku-buku yang layak dibaca. Pada prinsipnya sebetulnya kuliah sejarah kebudayaan Islam itu banyak sekali buku yang bisa dibaca, hanya kita harus membedakan mana yang sejarah populer dan sejarah akademik ya. Ya, sejarah populer itu yang dibuat untuk anak-anak TK, PAUD gitu ya, MI yang masih sejarah populer lah gitu. Harus diingat Anda ini sudah di perguruan tinggi, sehingga buku-buku yang dibaca itu ya buku-buku akademik gitu ya. Nah, baik, saudara sekalian, kita masuk di materi pertama. Kalau ada pertanyaan tentang perkuliahan, nanti Anda boleh isi di kolom komentar atau di grup WhatsApp ya, boleh ditanyakan. Kemudian untuk di kolom komentar, karena ada 3 kelas nih kita ini, jadi tolong namanya disebutkan juga dengan kelas ya, kelas 2A, 2B gitu, 2C, agar saya nanti memeriksa di kehadirannya lebih mudah gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang konsep sejarah kebudayaan Islam ya. Nah, ini materi pertama, karena tadi kan materi pertama tentang konsep sejarah dan kebudayaan Islam. Apa sih sebetulnya sejarah kebudayaan Islam itu? Baik, kita mulai dari etimologi ya. Etimologi atau bahasa ya. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab syajarotun ya. Syajarotun artinya pohon. Ya, pohon. Tapi dalam bahasa Arab sebetulnya padanan kata untuk sejarah atau history ya, history. Dan dalam bahasa Inggris history, sejarah. Dalam bahasa Arab itu tidak disebut syajarotun, malah tarikh ya. Tarikh. Maka sejarawan disebut sebagai mu'arrikh ya. Dalam bahasa Arab sejarah. Jadi akar kata sejarah itu bahasa Arab, tapi anehnya dalam bahasa Arab sendiri orang menyebut history itu dengan tarikh, bukan dengan syajaroh. Nah, ini kenapa bahasa Indonesia kok menyebutnya sejarah begitu? Nah, ternyata ini berkaitan dengan bahasa Melayu ya. Ya, bahasa Melayu ini tentang penyerapan bahasa Melayu terhadap kata. Kan bahasa Melayu banyak yang banyak menyerap bahasa dari luar ya. Bahasa Arab lah banyak sekali. Ya, ada saat, ada apalagi, wah banyak lah nama-nama hari itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kan dari bahasa Arab. Nah, jadi bahasa Melayu ini menyerap kata syajarotun ya, bukan tarikh malah yang digunakannya ya, bukan tarikh. Nah, sehingga bahasa Indonesia saat ini menggunakan kata sejarah. Sejarah untuk history atau tarikh itu sejarah. Tapi ya dari segi akar kata juga sebenarnya bisa dimaklumi, karena katanya sejarah itu ya seperti pohon. Sejarah itu seperti pohon. Kenapa? Ya pohon itu kan bermula dari benih, kemudian membesar, berbuah lebat, menua, lalu mati. Ya, pohon gitu. Benih,
tumbuh, membesar, berbuah lebat, menua, mati. Semua manusia begitu, semua peradaban begitu, semua kerajaan seperti itu, ya. Kerajaan itu kecil, membesar, kemudian wah banyak pencapaian, mati di sana. Ya. Nah, berikutnya ada juga dalam bahasa Arab itu istilah syajaratun nasab. Nah, atau garis keturunan bila digambarkan seperti pohon. Ini alasan-alasan kenapa dipilih kata sejarah gitu ya, bukan tarikh. Jadi ini akar kata ya, etimologi ini kita melihat akar katanya dari mana sih kata sejarah gitu. Baik, berikutnya kita lanjutkan. Terus kalau sejarah sebagai ilmu itu bagaimana? Ya, karena sekarang sejarah itu sudah dikaji di perguruan tinggi. Ya. Nah, sehingga kemudian ada yang disebut dengan ilmu sejarah. Nah, ini kalau ilmu sejarah adalah suatu disiplin ilmu yang berusaha menentukan pengetahuan ya tentang masa lampau suatu masyarakat tertentu. Ya. Jadi disiplin atau ilmu yang berusaha menentukan pengetahuan tentang masa lampau masyarakat tertentu. Nah, misalnya tentang masyarakat Muslim ya. Sekarang yang kita pelajari kan sejarah kebudayaan Islam. Jadi begini, informasi tentang masa lalu itu wah luar biasa, berserakan, banyak. Yang benarnya banyak, yang salahnya juga banyak. Informasinya atau pengetahuan tentang masa lalu itu banyak sekali. Nah, maka ilmu sejarah itu berusaha menentukan, artinya mana nih yang benar nih informasinya, yang harus ditulis mana, itu mana yang palsu. Nah, itu ilmu sejarah. Gitu. Maka sejarah itu banyak yang menyebutkan sejarah itu ya versinya pemenang. Ya memang yang bisa menulis sejarah kan pemenang, yang bisa mempublikasikan gitu, yang bisa menentukan. Sejarah Indonesia juga begitu ya. Nah, tapi intinya kita tidak membahas lebih jauh di situ. Intinya adalah bahwa ilmu sejarah itu berusaha menentukan pengetahuan dalam masa lampau ya, berkaitan dengan masa lampau. Makanya tadi kita bahasan kita itu tidak membahas bagaimana umat Islam di masa corona ini, enggak ya. Yang kita bahas justru dari Perang Dunia ke-1 sampai terus ke belakang jauh sampai asal mula Islam itu adalah kelahiran atau asal mula masyarakat Muslim itu adalah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Berikutnya, nah disiplin sejarah nih di perguruan tinggi ya, sama dengan ilmu pengetahuan sosial lainnya ya. Atau bahkan juga untuk mempelajari sejarah Anda butuh ilmu-ilmu ini, sosiologi, antropologi, psikologi gitu ya. Nah, ada perbedaan mendasar antara ilmu sejarah dengan ilmu pengetahuan sosial lainnya. Ya, yaitu dalam perspektif waktu. Nah, ini ya, perspektif waktu. Jadi bedanya atau ciri khasnya ilmu sejarah itu dengan yang lain-lain itu dalam soal waktu. Nah, sejarah itu lebih menekankan diakronis sebuah masyarakat, sementara ilmu sosial lainnya sinkronis. Ya. Jadi kalau sejarah itu lebih diakronis, ilmu lainnya ya itu sinkronis. Apa itu diakronis dan sinkronis? Nah, gini, diakronis itu menyempit dalam ruang, memanjang dalam waktu. Sebaliknya kalau sinkronis menyempit dalam waktu, memanjang dalam ruang. Artinya beginilah. Ilmu sejarah mah atau diakronis ini dia lebih banyak atau waktu yang dibahasnya panjang.
ya, panjang waktunya. Seperti tadi 500 tahun itu diceritakan hanya dalam, kalau ditulis 500 tahun ditulis hanya dalam 10 halaman misalnya. Itu diakronis. Tapi kalau sinkronis itu 10 halaman itu hanya menceritakan 1 tahun misalkan gitu. Karena dia lebih banyak yang dibahasnya, bukan soal waktu. Jadi sinkronisme tidak menekankan soal waktu, tapi kalau diakronis itu waktu dan panjang waktu yang diceritakan. Ya. Nah, itu diakronis dan sinkronis. Baik, berikutnya. Sekarang tentang kebudayaan atau peradaban. Karena mata kuliah SKI ini, kalau di PAI SKI, kalau di fakultas lain ini namanya SPI. Apa sih sebetulnya kebudayaan? Sama tidak kebudayaan itu dengan peradaban? Ya, sejarah kebudayaan Islam dengan sejarah peradaban Islam itu sama tidak? Nah, kebudayaan, nah ini kita harus merujuk ke bahasa lain juga. Ya, dalam bahasa Inggris disebut culture, ya, ada istilah culture. Tapi kalau peradaban, civilization, civilization, tuh beda ya. Kalau kebudayaan itu culture, kalau peradaban disebut civilization. Nah, ini peradaban atau civilization dapat diartikan hubungannya dengan kewarganegaraan. Karena kata itu diambil kata civic atau sipil, ya, sipil dalam bahasa Inggris, warga negara yang berkemajuan. Jadi gini, kalau masyarakat masyarakat sipil itu masyarakat yang berperadaban, ngotak lah gitu. Dalam bahasa Arab, civilization itu tamadun, ya, tamadun. Ya, itu. Nah, kalau kebudayaan apa? Kalau kebudayaan, ini menurut ini salah seorang antropolog, ya, seorang budayawan, keseluruhan yang kompleks yang terkandung dalam pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Jadi dalam pengertian ini kebudayaan itu lebih luas gitu. Sederhananya, peradaban itu menceritakan kemajuan-kemajuan. Ya, kalau peradaban, civilization, kota-kota, kemajuan pembangunan, kemajuan pengetahuan, gitu. Kalau kebudayaan itu lebih luas lagi, termasuk soal adat istiadat, moral, hukum, seni, gitu. Mau seni yang baik, mau seni yang buruk, ya diceritakan. Kalau kebudayaan memang itu hasil dari kebudayaan suatu masyarakat. Nah, maka mata kuliah kita ini kebudayaan. Ya, bukan yang baik-baik saja, karena sejarah Islam, masyarakat Islam juga peperangannya, kemudian intrik-intrik politiknya, kemudian kehancurannya juga. Tuh, ya, termasuk kesenian, hukum, ilmu pengetahuan, ya juga masuk di situ dalam kebudayaan. Baik. Jadi apa itu sejarah kebudayaan Islam? Ya. Baik, sejarah kebudayaan Islam adalah suatu cabang disiplin ilmu pengetahuan yang berusaha menentukan pengetahuan tentang masa lampau kebudayaan masyarakat Muslim
sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Tuh, disiplin ilmu yang berusaha menentukan pengetahuan. Karena seperti tadi saya sampaikan, pengetahuan tentang masa lalu itu begitu banyak. Begitu banyak. Dan sejarah kebudayaan Islam berusaha memetakan itu, ya. Tuh. Nah, yang terakhir, saudara sekalian, ini ada tugas terstruktur pertemuan ke-1. Nanti jawabannya diserahkan di Google Classroom. Di fitur tugas di situ ada, nanti saya buatkan ya. Anda jawab saja langsung ketik di situ ya. Satu, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan diakronis dan sinkronis ya. Dua, apa perbedaan civilization dan culture. Tiga, apa istilah sejarawan dalam bahasa Arab. Ini 3 pertanyaan ini nanti silakan Anda jawab di Google Classroom ya. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Jangan lupa tulis di kolom komentar hadir ya, kemudian nama dan kelas. Kalau Anda ada mau hal yang ditanyakan juga boleh di situ. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.